sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Silakan hambanya. Pak Pendeta Harisan Musa, silakan. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Harisan Musa. Mic-nya belum dibuka Pak Hari. Pak Harisan Musa, mic-nya belum dibuka. Ya, aku. Oh, lalu. Halo, shalom. Kedengaran? Ya, dengar Pak. Jelas. Oke, thank you. Selamat pagi semua ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, hamba-hambanya. Siapa hostnya ya yang bantu saya untuk slide? Nah, halo. Pak Lebora kemana ini? Nggak ada ya? Boleh dikirim ke saya, Pak. Ke siapa nih? Biasanya pampanakan, Pak. Aku nggak ada WA-nya. Oh iya. Aku cuma ada Pak Lebora. Ibu Lebora. Ibu Lebora. Saya coba telepon dulu ya. Iya. Ya udah aku jalan aja dulu nanti dia kalau Ya. biar beliau maju ya. Oke, terima kasih semua yang hadir. Ini pagi sharing ngobrol-ngobrol lah ya. Saya tidak lebih dari bapak-bapak ibu-ibu karena saya terus terang kalau masuk di grup hamba-hamba Tuhan kadang-kadang suka rada takut. takut salah ngomong. Itu aja. Judulnya anak Tuhan mendengar atau didengar. Kenapa saya kasih judul ini? Karena saya lihat ternyata menurut saya ya, kalau kita beda-beda happy ya. Karena buat saya sungai dua tepi, kanan kiri. Jadi kalau Bapak Ibu di sebelah kiri, saya mungkin sebelah kanan. Jadi tolong happy aja, gitu aja ya. Karena bagi saya banyak, apalagi senior di gereja dan lain sebagainya, semuanya maunya didengar. Nggak mau mendengar gitu. Baik itu berupa nasihat maupun berupa input, info, dan lain sebagainya. Juga mengenai firman Tuhan yang mungkin beliau keseleo atau keselip bahasanya. Ya kalau kita sampaikan ya nggak mau dengar. Dan umumnya merasa bahwa apa yang disampaikan itulah dari Tuhan dan harus didengar oleh orang. Nah saya nggak tahu pendapat bapak-bapak ibu bagaimana nih. Saya stop dulu sini nih. Barangkali ada yang mau memberikan tanggapan dulu deh. Terima kasih sambil tunggu kita punya slide. Halo, siapa saja? Karena kalau soal bicara kan bapak-bapak ibu-ibu semua sudah bicara di mimbar semuanya. Nah sekarang saya tanya lagi, bapak-bapak ibu-ibu maunya didengar atau maunya mendengar? Atau bisa menerima mendengar gitu. Kok pada menang-menang sih? Mendengar apa? Ya, bagaimana? Mendengar? Mendengar aja. Maaf ya, kalau jawabannya mendengar, saya pertanyakan, apa iya? Kalau benar-benar mendengarkan, puji Tuhan. Karena pada umumnya yang saya temui
maunya didengar dan merasa bahwa firman tuh mesti begini gitu, atau pendapat dia mengenai organisasi harus begini, mengenai gereja, keuangan dan sebagainya harus begini. Jadi semua harus mendengar. Dan memang ada jemaat yang ya pokoknya sudahlah, terserahlah maunya apa Bapak Gembala lah atau Ibu Gembala gitu aja. Nah, kalau bagi saya ya apa tepat gitu, apa nggak kurang bijaksana gitu bahasanya. Saya nggak tahu nggak setuju nggak tahu lah saya ya. Nah, saya nggak mau berdebat, terus terang aja ya. Nah, lalu kalau diteruskan lagi, menurut saya sepantasnya anak Tuhan banyak mendengar, termasuk tentu hamba Tuhan, mendengar info, mendengar asupan. Karena yang saya terima, kalau begitu saya khotbah satu gereja, saya selalu terima asupan dari entah pengurus, jemaat, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka, inspirasi mereka atau aspirasi mereka kepada Bapak Gembala atau Ibu Gembala, semua ditolak. Kalian ngerti apa? Apalagi kalau pas ya mungkin ya di sini sih teman-teman mungkin tidak ada, ya syukurlah ya. Apalagi kalau merasa bertitel dan yang ngomong cuma rakyat biasa gitu. Yang ekonominya juga rendah ya, dibandingkan dengan si Bapak Gembala gitu aja bahasanya. Jadi dalam hati saya kok gitu ya gitu. Seharusnya orang seperti kita sudah ngerti bahwa padi semakin tinggi ya semakin tunduk. Tapi ini kayaknya padinya gak ada yang mau nunduk gitu, nggak tahu padi model mana, nggak tahu, saya juga serang aja. Apakah Bapak Ibu menemukan yang seperti itu? Ya, saya juga nggak tahu. Kalau tidak ya puji Tuhan. Saya sering ketemu yang kayak begituan gitu aja. Ya, selain mau banyak mendengar, bukan memaksakan orang mendengar dia yang dia anggap benar gitu istilahnya. Karena semua nggak ada satupun Bapak Gembala mengaku bahwa dia pernah berbuat salah. Atau salah menyampaikan firman Tuhan, atau salah mengertikan firman Tuhan, atau salah berpendapat, whatever, dah semua panjang itu semuanya. Saya mungkin Bapak-Bapak Ibu juga terima satu kisah di WA masing-masing, saya nggak tahu terima atau enggak, tapi saya bacakan nih ya. Sebelum saya bacakan seluruhnya, saya baca sepotong. Karena saya akan mau bertanya kepada Bapak Ibu ya. Seorang jemaat sini katakan menyampaikan keluh kesahnya kepada saya, bukan saya ya. Ini saya cuma dapat dari orang ya. Perihal gembalanya di gerejanya. Keluh kesahnya saya sarikan sebagai berikut. Oke, jadi diperpendek sama dia ya. Seorang temanku sesama pengerja di gereja kesulitan keuangan sehingga ia mengambil uang gereja. Saya ulang, mengambil uang gereja. Jadi jelas semuanya ya. Oke. Kurang lebih 10 juta rupiah. Kalau saya berhenti sampai sini, saya mohon Bapak Ibu bantu saya. Salah nggak sih yang ngambil tuh? Menurut Bapak Ibu? Uang gereja yang dia bayar. Mungkin dia bendahara atau apa, saya nggak tahu lah. Nggak dijelaskan sini. Salah nggak? Halo. Siapa kayak wakilin? Kok menang-menang wae gak wani tuh? Kalau nggak wani ya aku juga menang aja lah. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Salah nggak Pak? Kalau bahasanya pendek begitu. Sampai situ Pak. Belum diperpanjang Pak bahasanya. Oh ya, benar. Situ. Benar Pak. Benar. Iya. Benar salah gitu maksudnya. Benar Pak, kalau dia ambil uang gereja. Karena belum ada penjelasan. Benar, berarti dia butuh. Dia butuh. Dia ambil uang gereja untuk kebutuhannya pribadi. Iya. Salah benar? Salah. Benar. Iya. Benar. Kok benar Pak jawabannya? Ya kan belum ada penjelasannya Pak. Tentu dia sudah minta izin dan disetujui. Oh nggak ada minta izin.
Nggak ada. Berarti Bapak belum menjelaskan, Pak. Ya Pak, itu istilahnya begini Pak. Kalau bahasa kasarnya ya, bahasa pasarannya ya pakai uang yang tidak sepatutnya dia pakai. Maling namanya. Maling, ya. Kalau Bapak jelaskan begitu berarti salah. Kan Bapak saya berpikir pendek, jadi saya bilang benar. Tapi kalau sudah dijelaskan berarti salah, Pak. Salah ya? Oke, terima kasih. Salah ya, saya juga setuju salah sih. Ya, karena itu bukan hak dia gitu istilahnya ya. Lalu dia mengambil. Lalu ceritanya berlanjut. Ya. Bapak Gembala mengharuskan dia mengembalikan uang itu dengan alasan bahwa uang itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Temanku itu sudah berjanji akan mencicilnya, tetapi Bapak Gembala terus mendesaknya untuk mengembalikan uang itu secepatnya. Dalam hati aku bertanya, mengapa Bapak Gembala tidak menolong temanku itu? Pertanyaanku ini terbesit karena aku tahu Bapak Gembala memiliki rumah mewah dan 3 mobil, di antaranya merek Alphard dan Innova, dan atas saran Bapak Gembala, temanku ini pernah memberikan persepuluhan sebesar 75 juta rupiah ketika ia menjual rumahnya. Bagaimana itu Pak? Ya, pertanyaan situ tuh ya. Lalu orang ini menjawab, Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, Yohanes 10 ayat 11. Artinya gembala yang baik memiliki hati yang mau memberi apa yang ada padanya. Lagi pula jika uang yang dicuri itu benar-benar adalah milik Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan gembala tadi, maka yang berhak menagihnya adalah pemilik uang itu, yaitu Tuhan Yesus. Kasus di atas membawa saya kepada renungan. Butuhkah Tuhan Yesus akan persembahan berupa uang? Saya menemukan firman dalam Alkitab yang berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia itu dan kebenaran datang dari Yesus. Itu dari Kisah 1 ayat 16-17. Kata kepunyaannya pada ayat di atas menyirat bahwa Tuhan Yesus tidak kekurangan apapun, dan demi kasihnya, kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus mengorbankan kepenuhannya itu sehingga tidak ada lagi yang tersisa dalam dirinya. Kalau kisah ini masih panjang juga, saya potong aja lah ya. Nah, jika demikian halnya, masihkah Tuhan Yesus membutuhkan balasan berupa uang atas anugerah keselamatan yang diberikannya kepada kita? Dalam bahasa gerejawi, perlukah kita memberi persembahan berupa uang kepadanya? Ketika pertanyaan ini saya sampaikan kepada seseorang, ia balik bertanya, jika tidak ada persembahan di gereja, dari mana biaya operasi gereja? Karena gereja pasti perlu operasi, biaya operasi ya. Dari mana biaya untuk biaya hidup sehari-hari gembalanya? Bukankah seorang pekerja patut menerima upahnya? Nah, rupanya terjadi perdebatan sedikit nih ya. Sabar ya. Saya berkata kepadanya, adalah benar jika seorang pekerja patut menerima upahnya, Matius 10 ayat 10. Tetapi upah seorang pekerja diterima dari si pemberi kerja atau dari orang yang menugaskannya. Seandainya saya ditugaskan oleh seorang majikan untuk mengembalakan domba-dombanya, maka saya akan menerima upah dari majikan saya itu. Upah saya bukan dari domba-domba itu. Maka seorang gembala yang benar menerima tugas pengembalaan dari Tuhan Yesus. Ia tidak berharap menerima upah dari jemaat, tetapi ia percaya akan menerima upah dari Tuhan Yesus pribadi yang menugaskannya. Tuhan Yesus akan memberikan upah kepada gembala itu dengan caranya yang tidak terpikir oleh manusia. Kisahnya masih panjang juga daripada cerita ini. Saya cuma sampai kepada
menyangkut nggak mengenai judul ini ya, saya juga nggak tahu. Saya cuma rindu ini kita hamba Tuhan koreksi diri juga dia. Saat itu orang salah, hamba Tuhannya benar awalnya, tapi ujung-ujungnya menurut saya terbalik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Saya nggak tahu sama-sama, kita sama nggak nih? Ya Pak Irwanek kok Cahyono bantu. Pak Cahyono bantu, ayo. Salah Mbak, apa benar? Menurut saya yang benar jadi salah, salah jadi benar nih. Yang menjadi mengambil uang di gereja salah, tapi pemerintah juga salah. Mengumpulnya terlalu dipaksa untuk mengembalikan. Dia kan udah mau cicil, udah aku salah. Ya seharusnya walaupun itu uang. Salah dia benar. Dia benar, dia mau nyicil, oke. Kita lihat dia ngambilnya itu karena apa? Sebetulnya gimana? Karena pendeta yang benar adalah pendeta yang mengayomi anak buahnya. Seperti Tuhan Yesus juga. Thank you. Bagaimana? Ada yang lain? Nggak ada? Oke deh, kalau nggak ada ya itulah sedikit dari saya. Semoga buat renungan ya. Dan soalnya ya banyak yang berani mengatasnamakan untuk Tuhan. Saya suka tanya, Tuhan yang mana? Apa Tuhan kantong dia? Baru untuk Tuhan. Itu aja. Karena ya banyak contoh di Alkitab yang Tuhan bantu orang-orang yang miskin gitu, istilahnya yang ekonominya kurang gitu. Tapi sekarang ini seolah-olah jemaat diharuskan memberi kepada dengan istilah gereja maupun Tuhan, sementara hamba itu tuh lupa bahwa firman berilah maka kau akan diberi, dan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan dalam konteks tadi sebetulnya orang itu memang sedang susah dan ada problem, lalu butuh uang, ya cuman pikirannya pendek, dari mana dapat uang dia nggak tahu, akhirnya dia ambillah uang yang di dekat dia. Ya. Tentu pada saat itu di gereja istilahnya. Bisa bicara salah ya salah, betul. Tapi sebagai hamba Tuhan yang berkecukupan, yang Tuhan cukupkan, kenapa kita tidak berbagi? Karena ada juga firman yang mengatakan ya, kalau kau bagi secangkir air saja kepada orang yang lemah ini, Tuhan tidak akan melupakan. Nggak disuruh kasih 1 galon loh. Tapi sekarang kita bicara Tuhan luar biasa. Menurut saya yang saya dengar, saya tidak menyindir siapa-siapa, saya tidak berkata siapa-siapa, tapi ini pagi kita sharing sama-sama. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita begitu berani menggunakan nama untuk Tuhan padahal yang kita pakai untuk diri kita sendiri? Itu aja ya. Kalau kita lihat Roma 10 ayat 17, kalau menyangkut tadi mengenai dengar dan mau didengar, itu jelas firman ini mengatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau firman Kristus tidak mengajarkan kita berbuat ya dengan tanda kutip kejam ya kepada orang yang sedang susah gitu. Malah kita sebagai sebagai gembala seharusnya menolong mereka kalau memang kita mampu. Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman, mungkin di sini belum, saya nggak tahu, tapi kalau saya berkata salah, tolong kembali lagi seperti kata saya yang tadi, sungai punya 2 tepi. Terima kasih Bu Rita Wahyu muncul, haleluya. Sungai punya 2 tepi, tapi kalau kita tetap kukuh, kekeh di tepi kita yang kita anggap benar, apakah benar? Dan selama ini saya tidak pernah bertemu seorang pun hamba Tuhan senior yang mengaku bahwa dirinya ya dengan tanda kutip lagi dah salah gitu istilahnya. Semua bilang dapat dari Tuhan. Semua buka gereja juga disuruh Tuhan.
Bagi saya sederhana. Kalau disuruh Tuhan, lalu ada yang ngomong, Pak, kok kalau disuruh Tuhan, kok Bapak bikin proposal? Bagi saya, kalau orang betul-betul disuruh Tuhan untuk buka gereja, atau pelayanan, apapun bahasanya lah, Tuhan janji cukupkan kok. Nggak usah bikin proposal. Tapi ada juga yang menyaut, saya tidak bikin proposal. Ditanya lagi, apakah Bapak tidak pernah berbicara dengan seseorang yang dilihat berada? Pak, Bapak bisa bantu nih, kami sedang butuh genteng misalkan, kami sedang butuh beras misalkan. Apakah itu bukan proposal juga? Hanya diperhalus saja, tidak bikin surat proposal. Nah, kalau disampaikan, Pak, jangan gitu dong, Pak. Bapak kan disuruh sama Tuhan buka gereja. Nah ini, apakah beliau mau mendengar? Kebanyakan sih marah. Yang saya temui marah. Saya pernah di satu gereja dulu, Seriono sudah almarhum, sampai ya saya juga nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba marah di gereja, ya, dia gebrak meja. Di sini yang berkuasa Hadi Sanosa atau saya, katanya. Sampai semua pada bengong gitu. Emang ada apa? Saya bilang saya nggak tahu. Ada apa? Dan ada beberapa hamba Tuhan juga yang senior. Kita makasih masukan, ya bukan harus diterima masukan kita, bukan. Tapi masukan kita demi kebaikan. Seperti contoh yang sering saya katakan, Pak, kalau Tuhan memberikan kita usia sampai 70 atau 80, jangan diberhentikan di 50. Ini sangat terima nih orang ini. Waduh, kok si Hari ngomongnya gitu ya, nggak enak ya. Ya memang nggak enak sih mungkin, tapi tujuan saya baik. Karena banyak pelayanan belum tentu Tuhan suruh bagi saya. Tapi wah, sibuk saya dari sini saya mau ke sini, dari sini saya mau ke sini, saya mau ke sini. Bagus. Tapi apakah Tuhan suruh? Sehingga makan nggak teratur, tidur tidak teratur, dan mengeluh capek, dan lain sebagainya. Akhirnya beliau sakit, masuk rumah sakit, dan bahkan meninggal dalam usia yang mungkin sekitar 40 dan 50. Maukah beliau menerima saran saya untuk sehat sampai 70-80? Tidak. Karena dianggap yang ngomong siapa sih? Aku siapa? Nah ini yang repotnya. Mungkin sharing ini pagi nggak diterima teman-teman, nggak apa-apa lah. Ya. Buat saya sih no problem. Kalau kita teruskan ke Amsal 8 ayat 33. Ya. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ini kan sebetulnya mau menerima input, mau menerima saran. Tapi apakah yang kedudukan kita ini menghalangi kita menerima saran daripada, ya boleh katakan pakai bahasa anak buah kita, atau pekerja gereja kita, dan lain sebagainya. Sulit. Kita lebih senang orang harus dengar kita, dan kita sukar mau menerima dengar orang lain. Iya. Karena ada firman yang mengatakan ya, di sini ya, Yakobus 1 ayat 22, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang, berarti semua kan, ya, nggak kecuali ya, hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tapi kenyataannya, langsung dijawab, langsung marah. Sehingga jemaat biasa yang tidak tahu urusannya, loh kok pendetaku kok ngamukan ya?
pendetaku kok marah ya? Mereka mesti belajar dari Pak Johan sampai kok. Ketawa terus dia. Kadang-kadang kita ketemu beliau-beliau yang tidak pernah mau mendengar. Karena beliau-beliau merasa dia lebih tinggi, sekolah lebih tinggi, lebih mengerti firman, dan firman itu dipakai dengan Isa. Padahal kalau kita bertemu dengan kasus, khususnya kasus keluarga lagi, itu buat saya kasus. Setiap keluarga punya kasusnya masing-masing. Kita tidak bisa pakai satu ayat untuk menghantam mereka gitu istilahnya bahasa saya menghantam mungkin kurang cocok ya. Memberitahukan kepada mereka lah. Ayatnya begini. Menurut saya nggak bisa. Kasusnya beda-beda. Nah sekarang mau nggak terima satu pemikiran begini nih? Terserah Bapak Ibu. Bagi saya sih begitu aja. Saya tidak akan memaksakan pikiran saya harus didengar. Karena saya juga mau mendengar dari Bapak Ibu. Itu istilahnya. Kalau Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Nah, orang kan bahasa, aku benar kok. Bahasa Mandarin itu tolong uang. Sendiri jatuh ke dalam jebakannya sendiri yang dia gali sendiri. Yang dia bikin sendiri. Dan dia masih merasa benar. Dan kalau ketemu orang yang kayak begini, senior kayak begini, nah akibatnya jemaatnya ya kalau nggak tahan ya jemaatnya pisah. Tapi apakah beliau-beliau ini pernah mengoreksi diri, kenapa kok umatku berpindah ke tempat lain? Nggak mau. Saya nggak bilang jemaat selalu benar, tidak loh. Jemaat juga ada yang salah juga sih. Iya. Tapi marilah kita periksa-periksa dirilah. Kita dengarlah. Ya kalau kita cocok, kita ini, ya kita jalankan gitu istilahnya. Ya kalau masih mau merasa bahwa kita benar, ya terserah gitu istilahnya, Bas. Gitu aja ya. Lalu Cindy katakan, kebanyakan orang menurut saya, setelah mempunyai lebih dari yang lain, ya maunya didengar. Termasuk di gereja orang-orang yang merasa kaya, maunya juga didengar oleh kita sebagai hamba Tuhan. Dia paksakan kemauan dia supaya kita menurut. Dan kadang-kadang untuk supaya kita menurut, kita dikasihlah sejumlah uang, sehingga kita tidak berani ngomong. Itu bahasa saya, uang nyumpal mulut. Apakah gitu mental kita? Apakah segitu kita jadi hamba Tuhan? Sehingga sesuatu yang ngomong lebih kaya, dan kita butuh dananya untuk gereja, bahasa kita, lalu kita tunduk dengan dia. Sebentar dia betul-betul kok. Mari kita berpikir aja nih pagi. Kalau saya teruskan lagi, ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini. Mau dan rela mendengar adalah kerendahan hati. Dalam bahasa Inggrisnya humble atau polite. Sopan. Karena kalau kita mendengar orang, tidak akan terjadi keributan, walaupun mungkin kita tidak cocok dengan apa yang disampaikan. Tapi apa salahnya untuk tidak menunjukkan bahwa kita juga hebat, lebih mengerti dari orang lain? Apa salahnya? Bukan menyenangkan orang lain, bukan. Tapi mungkin dia belum mengerti seperti apa yang telah kita mengerti. Sehingga kita tidak memakai pengertian kita untuk memaksa dia mengerti apa yang kita mengerti. Mengerti? Apa salahnya sih? Oh ya, begitu ya. Nanti saya coba pikir-pikir ya. Mungkin jawabannya begitu barangkali ya. Dengan berbagai macam cara jawablah masing-masing. Tapi maukah kita itu? Kalau kepada yang kaya kita tunduk. Tapi kalau kepada yang
mungkin ya income-nya kurang bagus, datang ke gereja hanya naik motor mungkin atau jalan kaki atau pakai sendal jepit, mau kita dengar sopo kue. Ya memang waktu itu kadang-kadang saya juga di grupnya family ministry, saya juga kadang kok keras amat ya. Saya juga bingung juga terang aja. Saya juga bingung kenapa saya ngomongnya kok keras amat gitu di grup hamba-hamba Tuhan. Kalau di gereja saya nggak segini keras. Ya kadang-kadang kalau kekerasan ya minta maaf lah. Itu aja. Habis bagaimana ya? Saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu berhasil jadi hamba Tuhan yang baik, yang betul-betul gembala, yang tidak main otoriter gitu istilahnya. Tidak merasa dirinya mengerti benar firman Tuhan. Yang ini hari kita mengerti, belum tentu benar kok. Walaupun kita bergelar. Jangan terlalu merasa hebat dengan gelar kita, dengan pengetahuan kita, bahwa kita ini pasti benar dan orang lain pasti salah, dan kita tidak mau mendengar input dari mereka yang juga ya tujuannya ya kita harap baiklah. Kalau tujuannya nggak baik ya nggak usah lah. Kalau menyampaikan berita yang hoax itu atau menjelekkan pengurus yang lain dan lain sebagainya, ya kita nggak perlu dengar lah yang kayak gituan. Tapi yang untuk kemajuan gereja, apa salahnya kita dengar? Itu aja. Di sini saya ada tulisan, orang besar adalah dia yang mendengar. Maksudnya memperhatikan juga ya. Perkataan orang miskin dengan kerendahan hati. Membahagiakan hatinya. Karena kita, oh ya, ini bukan munafik, bukan. Kalau Anda belokkan ke munafik, saya beda. Saya tidak belokkan ke munafik. Ini berarti kita menghormati orang, ya, menghormati perkataannya, tidak mengeluarkan kata-kata sinis dan dapat melukai hati. Kamu tahu apa sih? Itu bahasa yang sangat melukai hati orang. Pisau tajam bisa melukai tubuh kita, tapi nggak lama sembuh. Tapi kalau lidah bisa diingat seumur hidup. Bapak gembalaku atau ibu gembalaku kok ngomongnya begitu. Dia pernah ngomong begitu. Itu akan diingat seumur hidup. Nah kalau kita nggak mau hati-hati, ya nggak ngerti deh. Amsal 21 ayat 15. Ya. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Nah, keadilan kan berarti ngalah juga. Keadilan kan berarti menerima juga. Kalau kita tidak mau mengalah, tidak mau menerima, mana ada keadilan? Kalau kita tidak mau menerima input, mana ada keadilan? Yang ada adalah kesombongan. Tetapi kesukaan bagi orang benar. Tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Kenapa kita dengar kok begini ngomongnya? Kamu nggak pantas ngomong sama aku begini ya. Kamu siapa? Wah, susah. Kita sudah duduk di bangku yang empuk di atas dan kita merasa di atas. Maukah kita turun? Maaf, saya bukan sok tua. Saya ketemu banyak hamba-hamba Tuhan, senior semuanya. Yang saya temui kebanyakan begitu. Saya berharap di sini semua teman-teman ya, janganlah, cuma itu aja bahasa saya, janganlah, saya kan nggak bisa memaksa Bapak Ibu. Tapi apa salahnya sih dengar introspeksi? Lalu satu ayat lagi ya, sini dikatakan apa? 28 tetap di Amsal, ayat 5, orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Karena kehendak Tuhan tidak pernah menunjukkan arogansinya. Tuhan tidak menunjukkan, kamu siapa? Aku anak Allah. Aku adalah Allah.
Jangan macam-macam kamu yang nggak pernah begitu. Tapi kita yang dikasih kesempatan berbicara di mimbar tanpa sadar, ya mungkin tanpa sadar lebih bagus lah ya bahasanya. Kita menunjukkan bahwa kita ini lebih hebat daripada semua orang. Yang duduk di bawah itu semua harus mendengarkan apa yang aku katakan. Sementara aku, sorry, kalian tuh nggak mengerti. Susah. Susah. Ya saya juga nggak mau, kalau saya ketemu begitu, saya sekarang sudah nggak mau berdebat. Dan saya mundur aja. Karena kalau orang kepala batu, ya buat apa? Diajak berdebat. Capek. Silahkanlah kau dengan pikiranmu. Kalau kau anggap benar. Ini pagi juga kalau sharing ini ya, kalau Bapak Ibu tidak mau terima, ya saya kan juga nggak bisa apa-apa. Itu aja bahasanya. Lalu berikutnya sini dikatakan ya, orang yang benar-benar anak Tuhan menurut saya, jadi belum tentu benar juga sih ya. Orang yang benar-benar anak Tuhan, pasti dia bisa mengalahkan egonya. Bisa mengalahkan egonya. Dan merasa benar sendirinya. Dia dengan pimpinan Roh Kudus, kan kita selalu ngomong Roh Kudus yang mimpin. Oke dah? Ya, dengan pimpinan Roh Kudus bisa tidak mempertengkarkan soal-soal yang kecil. Dengan arti apa lain? Mengalah, menerima. Kenapa kita mesti persoalan-persoalan kecil? Sehingga tanpa sadar kita menunjukkan bahwa ini who I am. Aku ini sopo. Apa gunanya? Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Dalam bahasa Mandarin ya, ada satu lagu pop Mandarin, pop loh, bukan lagu rohani ya. Itu saja sudah ceritanya dia ada perbedaan pendapat ini antara suami istri lah atau pacar ya gitu ya. Beda pendapat. Dia mengatakan apa? Aku tidak persoalkan adil tidak adilnya. Hebat kan? Hebat. Orang biasa loh. Bukan orang rohani, bukan orang yang ngerti firman. Bisa mengalah dan bisa menerima pendapat orang lain. Aku nggak persoalkan deh adil nggak adilnya deh. Nah kita sering kadang-kadang, wah nggak bisa. Nggak bisa. Harus begini. Sesuai dengan firman Tuhan. Wah udah susah selesai deh. Kalau apa nih kalau Tuhan sudah berkata kepada saya, aku sudah diam dah. Karena siapa aku? Lawan Tuhan. Tapi kenapa dengan mudahnya kita ini berkata, memakai bahasa Tuhan berbicara. Saya bukan tidak percaya Tuhan berbicara. Bukan itu ke sana. Tapi apa benar Tuhan berbicara? Apa bukan untuk menekan, mendiamkan orang mulutnya? Membungkamkan orang mulutnya? Karena kita dapat dari Tuhan dan mereka pasti dari hantu semua. Kan nggak lucu. Menurut saya nggak lucu ya, maaf aja. Dikit lagi ya. Dan biasanya orang yang begitu, yang arogan itu, dan pasti dalam menghadapi sesuatu yang dia anggap kalau dia bisa, maksud saya begini ya, kalau dia bisa tidak mempersoalkan adil tidak adilnya hidup ini, atau yang dia terima, atau yang dia dengar, dan lain sebagainya. Pasti dalam menghadapi sesuatu yang dia itu akan sangat bijak dan tidak asal berkuasa. Iya. Dia tidak menunjukkan siapa ini aku. No. Keegoan manusia menutupi segala berkat dan hatinya, padahal semua mengerti. Tapi menurut saya, maaf, lupa. Oleh karena kedudukan kita, padahal kedudukan itu Tuhan yang beri loh. Tapi kita lupa. Belum lagi kalau kita diberkati. Kita lupa. Kita pakai firman di mimbar, hebat sekali kita bicara, kita khotbah hebat, luar biasa. Jemaat harus begini, harus bertobat, harus begini. Sendirinya bagaimana? Halo? Bijak gak kau?
Ketika engkau bertemu dengan jemaat yang berkeluh kesah, mempunyai problem keluarga, bijakkah kau menanganinya? Atau kau hanya mengambil satu ayat? Ya memang ayatnya ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Betul, ayatnya ada kok. Siapa bilang nggak ada? Ada. Tapi apakah tepat menggunakannya? Belum tentu bagi saya. Karena setiap keluarga itu punya kasus kok. Harus diselesaikan dengan bijak. Kita harus bicara sama sang suami, kita harus bicara sama istri, dicari pertemuannya, dicari kesatuannya, akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Bukan dengan cara kita tunjukkan ayatnya, lalu ya kita sih aman. Karena kita tidak salah menunjukkan ayatnya, tidak salah. Tapi apakah yang mengalami bisa menerima? Berarti kalau tidak terima, kita gagal. Kita gagal. Tuhan suruh kita pergi ke ujung bumi, suruh ngapain sih? Suruh jadi bos. Karena banyak sekarang hamba Tuhan jadi bos. Harus didengar. Bukan jadi leader. Pemimpin yang membimbing jemaatnya menuju kepada rumput yang hijau dan air yang segar. Tidak. Ya menurut saya ya, kalau Bapak Ibu tidak ya jangan marah ya. Kalau marah sama orang tua ya buat apa? Oh saya nggak lama lagi. Itu aja. Teruskan lagi ya. Belajar menjadi pendengar yang baik. Sesungguhnya seorang menyampaikan kepadaku tentang suatu pembicaraan, maka aku pun sesama mendengarkannya, seakan-akan aku tidak pernah mendengarnya, padahal aku telah mengetahuinya sebelum ia dilahirkan. Kita ngerti kok. Ayo salah ngomong. Tapi kita, oh kamu salah. Nggak begitu. Kamu tahu apa? Tidak begitu. Oh begini ya. Oh ya. Nanti pelan-pelan. Tuh tempo hari ngomong begitu. Coba kamu pikir. Ayo bener nggak? Kan masuknya enak gitu. Nggak menyinggung orang. Apa di hadapan orang. Di hadapan jemaat-jemaat yang lain. Kita menunjukkan power kita. Kita gebrak meja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah, puji Tuhan. Saya sering ketemu kok. Saya sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya jadi WL. 10 tahun. Tidak sebut gereja, tidak sebut nama. Saya suka tanya sama WL sekarang. Pernahkah Anda ketika memimpin pujian, lalu Bapak Gembala dari bawah duduk di bawah itu, dia berdiri, dia langsung berteriak di depan orang yang kurang lebih antara 750 orang sampai 1000 orang, dia bilang apa? Turun! Kamu di sini bawa kesedihan. Bayangkan powernya luar biasa. Saya tanya sama WL itu, kalau kamu diginiin, besok minggu datang lagi nggak? Jujur mereka, enggak om. Enggak opa. Saya datang sebagai jemaat biasa aja. Pada itu waktu saya memimpin pujian, jemaat tanpa saya suruh berdiri, mereka berdiri. Tanpa saya suruh angkat tangan, mereka angkat tangan. Dan mereka menangis luar biasa. Lagunya mungkin Bapak Ibu masih ingat. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Tapi saya mengalami itu. Yang punya power, gas. Tanpa peduli depan sekian banyak orang. Secara hurufiah dia mempermalukan saya. Dan mungkin muka saya juga warnanya nggak tahu berubah. Kali dari merah, hijau, kuning, nggak tahu saya dia rubah apa, nggak tahu lah. Sorry ya. Tapi minggu besok saya datang. Baru 3 bulan kemudian beliau datang mendatangi saya lagi. Har, wah lagumu memang lain ya. Ya terima kasih Pak. Kamu nanti besok pimpin pujian ya. Jadi istilahnya mungkin halusnya diskors kepada kali ya. Tapi ya saya anggap ya udahlah. Memang jalan hidup saya harus digituin. Ya sudah happy-happy aja. Saya nggak dendam.
Tapi di sini saya menunjukkan bahwa betapa yang jadi punya kedudukan menggunakan power tanpa berpikir lagi, gitu istilahnya. Jadi mau didengar dan tidak pernah mau mendengar. Itulah yang membuat tanpa kita sadar kita jadi batu sandungan buat orang lain. Kita selalu menganggap orang lain dan menasihatkan orang lain, jangan jadi batu sandungan ya. Apakah kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain? Apalagi yang imannya baru, belum ngerti. Terus ketemu kita model arogan begini, apa mereka nggak bingung gitu? Loh, orang Kristen kok gini ya? Jadi pukul rata deh dia, orang Kristen kok begini ya? Semua kena lah. Ya. Di sini saya tulis lagi sedikit lagi ya, Bapak Ibu ya, sabar ya. Diam itu menenangkan, diam itu mengerti diri sendiri. Kapasitas kita, kemampuan kita dalam hal yang sedang dibicarakan orang. Kalau kita diam, oh ya, walaupun kita nggak cocok, atau walaupun kita sudah tahu kok. Tapi kita, ya, bukan munafik. Tapi kita menghormati yang bicara. Sekalipun dia punya ekonomi di bawah kita. Diam itu lebih baik daripada memaksa orang mendengar dan menuruti kemauan kita. Karena bisa saja beda pendapat. Iya. Bisa saja sungai dua, tapi ini hari juga Bapak Ibu dengar saya, mungkin juga Bapak Ibu barangkali ada beda pendapat sama saya. Ya saya menghargai pendapat Bapak Ibu, silakan. Itu tunggu aja waktunya. Karena kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan. Kalau ini hari Bapak Ibu merasa, oh saya salah, ya udah saya terima saja. Tapi kita tunggulah nanti. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kan enak gitu, nggak usah ribut kita. Yang terakhir, kita akan lebih dihargai orang daripada memaksa kehendak kita yang belum tentu benar dan cocok yang kita dengar. Iya. Bahasa Inggris pun mengatakan silent is golden. Iya. Itu bukan berarti kita munafik atau kita apa gitu bahasanya, ya tidak. Tapi demi persahabatan, demi kedamaian, ya, demi macam-macam lah ya, istilahnya ya, tambahkan sendiri. Ya, alangkah baiknya kalau kita juga mau menerima nasihat. Seperti ada gereja, saya bilang ya, kalau gereja tolonglah ya, saya bilang sama Bapak Gembalanya, bisik-bisik loh ngomongnya, nggak di mimbar loh, bisik ngomong, Pak, ini suara soundnya terlalu besar Pak, sehingga kemarin saya tuh jantung sampai gitu kena woofer di depan tuh, karena kita hamba Tuhan selalu suruh di depan kan. Sampai saya bilang, saya permisi ya, saya pindah ke belakang deh, nggak tahan dan woofer begini. Padahal gereja seharusnya menurut saya, ya, selain itu speaker itu di depan. Tapi kalau gereja besar, kalau gereja kecil nggak apa-apa. Kalau gerejanya besar, mereka berusaha untuk yang di belakang juga dengar. Akibatnya di depan pengang, pengang berisik, nggak tahan. Iya, nah tengah-tengah mesti pasang speaker juga supaya terbagi suaranya dan tidak dipaksakan dari depan sampai terdengar ke belakang. Menurut saya input ini baik, tapi apakah diterima? Belum tentu. Nah, kadang-kadang maksud baik juga. Hao sing miu hao pao. Kalau yang nggak ngerti bahasa saya ini, tolong tanya sama Pak Marani. Mana Pak Yohanes? Tanya sama Pak Yohanes, dia pasti ngerti itu. Hao sing miu hao pao. Ayo Pak. Ya, bermaksud baik, diterimanya tidak baik. Terjemahan bebasnya lah ya, atau kembalinya nggak baik, kita disalahkan malahan. Kamu tahu apa? Selesai. Sampai sini sharingnya Bapak Ibu. Kembali pertanyaannya, mau mendengar atau mau didengar?
Kita boleh saja ahli dalam satu bidang. Belum tentu kita ahli dalam semua bidang. Kalau kita bekerja sama, kayak orkestra, kalau dikecilkan tuh band lah, 4 orang, 5 orang. Orkestra bisa 20 orang, bisa 50 orang. Masing-masing pegang masing-masing punya alat. Tapi kalau kita mainnya sama-sama, suara yang keluar, musik yang terdengar indah. Tapi kalau satu main di A, satu main di D, satu main di B, atau yang lu main di C, kacau lah semuanya itu. Itu aja. Kenapa sih? Kita ngomong satu Tuhan. Kok kita beda-beda? Tapi ya Bapak Ibu mau berpikir saya apa terserah lah. Ya udah sampai sini aja deh, tambah nggak enak lagi ngomongnya. Tuhan berkati semuanya, bless you. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pak. Luar biasa firman-Nya. Memang sebagai anak-anak Tuhan, penguasaan diri itu perlu. Kita harus banyak mendengar masukan juga. Jangan merasa kita sudah senior, sudah gembala. Itu banyak juga saya temuin kayak gitu. Langsung ke meja, banting meja, naik di atas meja pun pernah. Pernah ada yang mengeluarkan pistol, Pak. Aduh. Wah, iya ada Bu. Itu mengeluarkan pistol gara-gara dia nggak mau, nggak didengerin, ya. Ya memang kalau pelayanan itu kita harus penguasaan diri itu sangat perlu, ya. Apalagi kalau udah datang, terus aja di sini banyak gembala juga ya, jemaat yang keseret-seret, ya udah, kadang salaman sama dia tapi mukanya tuh nengok kayak buang muka. Iya. Karena Anda nggak sekaya orang lain. Kalau Anda kaya duduk depan. Iya. Yang miskin duduk belakang lah. Banyak itu Pak. Saya berapa kali juga WL disuruh turun. Lagi WL turun kamu nggak berlayak, kamu nggak berkenan. Ujiannya itu nggak masuk katanya. Ada berkali-kali Pak kayak gitu. Tapi kita bertahan saja ya. Ya terus Bu. Ya masing-masing pekerjaan kita anak Tuhan akan diuji. Dan pada akhirnya masing-masing pekerjaan kita akan lihat pada akhirnya, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya senang sekali firman Tuhan pagi hari ini, di mana membekali kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga harus siap sedia ditegur maupun tidak ditegur, ya. Kita harus menjadi berkat. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Hari Sanosa, Tuhan memberkati senantiasa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segala menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Silakan yang berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan buat kami. Pelayan-pelayan Tuhan semua kami yang ada di Zoom pagi yang indah ini. Sungguh kami diberkati Tuhan, dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kami bijak Tuhan, supaya kami lebih mendengar lagi Tuhan tentang Engkau, siapakah kami Tuhan. Berdiam diri dalam hidupan kami kadang emas, tapi kadang adalah kuningnya belaka. Tapi kami percaya Tuhan pada pagi yang indah ini, ketika kami berdiam diri, kami mengerti segala sesuatu. Kami mengerti di mana Tuhan mengoreksi hidup kami, di mana Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus tolong setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada. Karena kami Tuhan banyak hal yang kami tidak pahami, yang kami tidak mengerti, tetapi kami percaya